Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yuliatur Rahma, NBI 160. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya mengenai perspektif teoritis hubungan bisnis, penjelasan dan konfigurasi pada mata kuliah Business Relationship. Business Relationship pendekatan teoritis pada tahun 1970-an sampai 1980-an adanya fenomena dalam pemasaran industri dan pemasaran jasa. Kemudian fase kedua, adanya pertimbangan deskriptif, definisi dan karakter business relationship. Fase ketiga yaitu proses penjualan, supplier just in time, dan evaluasi pelanggan. Fase keempat, semua yang berhubungan dengan pengiriman dan pasokan, baik langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan supplier. Penelitian tersebut hanya berfokus pada hubungan antar perusahaan, supplier, dan pelanggan, dan hubungan antara konsumen yang membeli dan menggunakan jasa pada bidang pemasaran jasa. Kemudian pada era kemapanan, era kemajuan teori dari business relationship ditandai adanya publikasi teoritis secara konseptual dan adanya buku-buku yang membahas mengenai business relationship serta adanya pengembangan penelitian mengenai CRM. Era kemapanan disebabkan oleh kemajuan sistem teknologi informasi. Hampir semua proses manajemen hubungan bisnis terintegrasi secara efektif dan efisien. Kategori hubungan bisnis berdasarkan sifat dan tujuan dari hubungan tersebut. Terdapat 3 kategori. Yang pertama, hubungan formal, adanya kontrak dan perjanjian resmi. Jadi semuanya itu udah tertulis dalam dokumen resmi atau surat perjanjian kerjasama. Kemudian yang kedua itu hubungan informal, berusaha untuk meminimalkan risiko yang dirasakan. Jadi hubungan informal itu contohnya itu mengajak ngobrol calon customer atau supplier, itu ngobrolnya itu ngobrol santai, jadi kayak nongkrong gitu. Kemudian yang ketiga itu hubungan strategis, hubungan yang dibangun untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk mendapatkan tujuan yang sama. Contohnya itu aliansi. Kemudian aspek perilaku. Sebuah tindakan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap supplier yang merangsang emosi, motivasi, dan sikap individu, serta proses psikologis dalam diri setiap individu. Komitmen dapat diperkuat atau diperlemah, mempengaruhi niat untuk pembelian ulang, pembelian silang, atau rekomendasi. Konsep kemunculan komitmen dan loyalitas menurut Hamburg dan Brun pada tahun 2008. Yang pertama itu teori pembelajaran berkaitan dengan pengalaman, yang kedua itu teori resiko yang dirasakan, yang ketiga itu teori disonansi berkaitan dengan hubungan jangka lama, investasi terkait hubungan bisnis. Seluruh biaya yang telah keluar dalam rangka mempertahankan hubungan bisnis dianggap sebagai investasi. Investasi merupakan penerimaan kerugian tertentu yang diterima saat ini untuk mengantisipasi keuntungan yang tidak pasti di masa depan. Faktor yang berpengaruh dalam pendekatan ekonomi untuk menjelaskan loyalitas. Yang pertama itu ada kekhususan lokasi. Kekhususan lokasi itu mencakup kedua belah pihak yang menjalin kerjasama untuk mendekati sumber daya atau bahan baku. Yang kedua, kekhususan aset fisik, yaitu berkaitan dengan mesin-mesin yang digunakan. Yang ketiga itu kekhususan aset khusus, yaitu memiliki skill atau keterampilan yang tidak dimiliki oleh seseorang atau orang lain. Kemudian yang keempat itu kekhususan aset manusia, yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia SDM, yaitu dengan melakukan training atau pelatihan. Kemudian ada biaya pengalihan langsung, komponen biaya yang termasuk pengeluaran menurut Saab pada tahun 2007. Yang pertama itu ada biaya penghapusan, yaitu biaya yang ditimbulkan ketika hubungan itu berakhir atau pemberhentian secara sepihak. Contohnya itu biaya penalti. Kemudian ada biaya pencarian
yaitu biaya yang diperlukan untuk mencari supplier atau konsumen, kemudian biaya penyiapan. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.